Halo guys, kembali lagi bersama Unlimited Story ID, channel yang membahas mengenai peristiwa unik, sejarah yang mengandung nilai edukasi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pandemik di Indonesia tahun 2022. Akankah COVID berakhir atau masihkah ada? Sebelum melanjutkan nonton video ini, silakan untuk like dan subscribe serta nyalakan juga loncengnya ya agar selalu dapat update video menarik lainnya dari Unlimited Story ID. Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham ya gengs. Sebagian besar dari kita pasti akan bertanya-tanya ya, apakah di tahun 2022 kehidupan manusia khususnya di Indonesia akan kembali normal terbebas dari pandemi? Pasti ada nih yang berharap agar kondisi normal kembali. Ya, sama seperti gua yang selalu berharap agar semuanya kembali, tapi bukan mantan ya. Coronavirus Disease 2019 COVID-19 adalah pandemik yang sudah sangat akrab dengan warga dunia hingga saat ini. Bahkan beberapa waktu lalu, Singapura telah menetapkan COVID-19 sebagai endemik atau penyakit yang akan selamanya hidup berdampingan dengan manusia. Kalau kita mencermati situasi, tentunya ada beberapa indikasi yang menandai COVID-19 akan tetap eksis hidup bersama kita di Indonesia. Apa aja fakta-fakta tersebut? Fakta pertama, vaksin COVID-19. Vaksin yang diberikan kepada masyarakat sekarang ini belum tentu dapat melawan varian virus corona di masa depan. Kita pasti tahu ya bahwa virus corona selalu bermutasi dan menghasilkan varian-varian baru yang mungkin kita aja udah nggak hafal apa saja variannya karena saking banyaknya. Nah, itu artinya bahwa vaksin yang disuntikan sekarang kepada masyarakat belum tentu dapat melawan virus yang semakin kuat dengan berbagai varian baru. Ditambah lagi beberapa merek vaksin yang sekarang digunakan hanya memiliki efektivitas di bawah 65%. Jika muncul virus-virus lain, maka harus ada antivirus vaksin yang baru lagi dan harus vaksinasi lagi. Begitulah seterusnya, jadi kesimpulannya kita harus adu cepat dengan virus. Fakta kedua, penyebaran COVID-19. Virus ini menyebar dalam skala global. Mungkin logikanya cukup mudah bagi Singapura sebagai negara kecil yang maju untuk menuntaskan penyebaran COVID-19. Misalkan kita analogikan untuk Singapura lockdown selama 1 bulan, maka kasus di Singapura pasti akan selesai. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Singapura justru menetapkan COVID-19 sebagai endemik. Itu berarti bahwa Singapura telah menyadari bahwa COVID-19 di dunia akan sangat lama berakhir. Meskipun Singapura selesai namun tetap harus melakukan interaksi dengan negara lain, sehingga sangat berpotensi COVID-19 akan masuk dan menyebar kembali di Singapura. Fakta 3, kesadaran masyarakat. Kesadaran warga plus 62 yang harus kita akui tidak cukup tinggi, meskipun pandemik telah berlangsung hampir 2 tahun, namun kita masih banyak menemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan di sana-sini. Tentunya protokol kesehatan jadi faktor penting virus ini menyebar secara cepat atau tidak. Jika kita harus beradu cepat dengan virus, maka kita dapat mempercepat vaksinasi atau memperlambat penyebaran virus dengan taat pada protokol kesehatan. Namun, adakah formulasi agar warga Indonesia taat untuk menggunakan protokol kesehatan? Kita sama-sama mengetahui jawabannya ya, gengs. Fakta keempat, COVID-19 adalah bisnis. Kita sadari atau tidak, pandemik menguntungkan banyak pihak, terutama dalam segi bisnis. Ada banyak pengusaha dan pelaku ekonomi yang sangat diuntungkan dengan kondisi ini. Mengutip sumber dari kompas.com bahwa sebut saja e-commerce dan industri peralatan farmasi yang bertumbuh tinggi karena kebutuhan medis yang meningkat. Jumlah transaksi oleh mitra Bukalapak di bulan Juni tahun ini juga naik hingga sekitar 3 kali lipat dari bulan yang sama tahun lalu. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi yang pernah dicapai oleh mitra Bukalapak, kata VP Marketplace Bukalapak Kurnia Rosyada. Dengan demikian, maka pemberitaan mengenai pandemi COVID-19 ini akan masih berlangsung.
Nah, selain itu, kita juga harus selalu disiplin 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan hindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun untuk terhindar dari droplet yang sudah terkontaminasi virus tersebut. Pertama, selalu menggunakan masker dengan benar dan tepat saat berpergian dan berinteraksi dengan orang lain. Kita perlu memperlihatkan hal-hal berikut ini agar dapat memakai masker dengan lebih efektif dan kesehatan tetap terjaga. Kedua, terapkan jaga jarak dan hindari kerumunan saat berada di tempat publik. Dengan menerapkan jaga jarak, kita tetap dapat aman dalam berkegiatan sehari-hari. Selalu hindari kerumunan untuk menghindari kemungkinan tertular. Mengingat terdapat orang yang terinfeksi COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala. Ketiga, melakukan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara rutin. Cuci tangan setelah menyentuh permukaan benda dan sebelum menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dapat membunuh virus penyebab COVID-19 sehingga penting untuk melakukannya secara rutin. Demikian 4 fakta yang akan menjadi gambaran di Indonesia tahun 2022. Kita semua tentu berharap pandemik akan berakhir dengan segera. Tapi kalau kondisi terburuk belum juga berakhir, maka sekarang kita tidak boleh terlalu berangan-angan pandemik akan segera berakhir agar kita segera bergerak. Mulailah segalanya dari sekarang. Jangan jadikan pandemik sebagai alasan keenggangan kita untuk berkarya dan menjemput mimpi-mimpi kita. Terima kasih telah menonton video di channel ini. See you next time dan selalu merdeka!